Dosen lebih kenal daripada strukturalnya. Maka nggak dikenal. Siapa kaprodo, siapa dekannya, siapa wakil dekannya, yang paling dikenal sampai lulus. Kita ke depan bisa begitu. Sekarang dosen yang sama saja masih sama saja. Sedih kan? Bukan saya ada sedihnya. Saya sedih karena saya dulu selalu ingat dosen saya gitu. Nah, sebentar agak terlambat karena asam urat juga lagi dulu izin. Maka menurut saya perlu ada jam dosen Pak Rektor. Sebenarnya bukan saya juga Pak Dekan, tapi karena dekannya banyak biar Pak Rektor yang kan. Ada jam dosen supaya dosen itu dikenal sama pelajar. Siapa dosen di fakultas mungkin jurusan masing-masing. Buat kampus kita menjadi lebih kampus. Kemudian masih nomor satu, penting yang sampai hari ini belum dilaksanakan, yaitu daftar ulang. Itu tidak pernah terjadi sekali ini. Sehingga termasuk survei-survei kita banyak nggak diisi terkait dengan baik terkait dengan pelajar yang sedang ada di kampus sampai ke tracer. Karena kita nggak membiasakan diri untuk daftar ulang sampai hari ini pelajar nggak tahu karena nggak ada mekanisme daftar ulang ketika sampai mau lulus daftar ulang sudah di nah, izin Pak Rektor hanya mengingatkan kita punya mekanisme itu barangkali nanti sehingga semua pelajar semua mahasiswa ketika harus daftar ulang setiap semester supaya kita kampus parkiran itu saya belum pernah lihat parkir khusus profesional itu nggak ada tapi kalau kabak ada di mana-mana gitu untuk kampus menurut saya prinsip egaliter itu satu sudah banyak. Nanti saya hanya ingin mengingatkan saja menurut sistem di dalam kampus itu sebaiknya ya kita jalankan. Tapi salah satu sumber yang membuat sistem itu dilaksanakan ada di statuta pasal-pasal yang pasal memungkinkan untuk terjadi sistem dijalankan. Masih saya pikir cukup ya. Buat anaknya silakan di Baik, terima kasih. Tadi sebelum Pak Rektor menjawab, Pak Dr. Eko, saat ini kita sudah terregister. S2, S3 itu tidak ada lagi seperti yang dijelaskan oleh Pak Eko. Semua tiap semester itu wajib register. Tidak register, off. Sekarang pedoman akademik kita begitu. Jadi sudah berlaku sejak dari tahun 2022. Itu pedoman akademik kita saat itu. Yang tidak register, tidak off, tidak terdaftar. Sehingga kita bisa menyelamatkan mahasiswa kita yang tidak seharusnya belajar dan tidak belajar jelas kategorinya. Kalau di Praja memang tidak menganut register ulang. Tetap yang naik tingkat itulah yang naik tingkat. Baik, terima kasih. Ini Pak Rektor ada satu lagi dari Jatinangor Pak. Haikal, silakan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah ini Bapak Ibu kita beri ruang masih ada. Mandarin. Ya, izin Bapak. Mau bertanya aja Bapak. Iya. Silakan. Saya kenalkan diri Haikal Ali dari kampus Jakarta Bapak. Mohon izin. Pertanyaan saya Bapak Rektor, Bapak Warek, yang pertama terkait mata kuliah praktik Bapak. Karena kita kan bedakan dengan program studi yang S2 luar ya, kita kan terapan ya. Tentu saja konsentrasi kita kepada yang namanya praktek Bapak.
Hanya problemnya mata kuliah praktek ini tidak ada prakteknya, Bapak. Ini problem, Pak. Untuk kasus ketika saya mengajarkan masalah praktek kewirausahaan, kita berbicara mulai dari pemahaman entrepreneur, Pak, sampai kepada pembuatan bisnis plan dan lainnya, itu hanya bersifat teori saja. Barangkali perlu anak-anak kerja ini diberikan kesempatan untuk minimal berhadapan dengan perusahaan yang ada di sekitar mana tempat kita mengajar gitu. Iya, minimal kita membawa mereka di sekitar mana perusahaan yang ada di sekitar tempat kita supaya kita tidak terlalu banyak biaya. Sehingga ketika dia misalnya sampai di sana dia akan bertanya terkait hal-hal yang pernah diajarkan, Bapak. Saya kira ini penting. Ya. Ya, saya kira itu aja yang dari saya, Bapak. Karena saya mengambil mata kuliah beberapa yang terkait praktek. Tapi praktek nggak pernah. Wah. Saya kira demikian Pak Rektor. Makasih banyak Pak Warek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dr. Haikal. Kami persilakan Pak Rektor. Izin kalau Ya. masih diizinkan. Nanti sabar lu. Masih bisa. Ini kita sampai jam 1 masih boleh. Nggak apa-apa. Nah, Cuma- nanti setelah ini aja. Setelah Jawab nanti lanjut ya. Ibu Aprianti, kurikulum nanti kita cek yang baru ya, yang 2025 atau udah masuk pengantar ilmu hukum atau belum. Kemudian soal gini ya, mungkin hambatannya bukan pada ngajarnya, tapi pada mobilisasi. Sebetulnya dalam kurikulum apa namanya Merdeka Belajar Kampus Merdeka, itu dosen dapat sepenuhnya mendesain rancang bangun pembelajaran. Misal pertemuan Ibu tadi praktik, misalnya penyusunan peraturan perundang-undangan misalnya. Ibu mungkin ajar di kelas. Setelah itu diajak mungkin Ke pengadilan. ke pengadilan. Enggak, perundang-undangan mungkin ke misalnya Dirjen atau ke Pemda itu ada biro hukum misalnya, bagian hukum. Silakan. Silakan. Mau 5 kali pertemuannya di biro hukum, bagian hukum, cuma 3 kali itu boleh. Prof. Sadu itu sudah mempraktekkan praktek Amsimitan Desa, beliau ngajak perajanya ke Cilenyi. 7 kali pertemuannya di Cilenyi. 7 kali di teori. Itu dalam yang kita sebut dengan MBKD, apa Mereka Belajar Kampus Merdeka, MBKB ya, MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ya, MBKM itu boleh disusun. Mungkin yang perlu didiskusikan adalah mobilisasinya. Mobilisasi ya. Betul. Termasuk Pak Haikal tadi ya. Mobilisasinya itu kita membawa, Untuk butuh praktik. bis kan. Nah, karena praja kita tidak boleh keluar kampus sendiri-sendiri seperti itu. Iya. Nah, itu memang perlu harus didiskusikan karena sebenarnya biaya nggak besar juga. Sekali berangkat kan Jakarta paling kalau di sekitar Jakarta kan 150.000 biaya supir ya. Iya, betul. Pakai satu Kemudian bis. Satu bisa bis. paling-paling juga udah isi minyak di pool aja, jangan kasih supir. Kalau kasih supir tuh nanti ngisi 200 jangan 500 gitu. Nah, itu bisa diatur. Hanya memang itu high cost sebetulnya. Costly itu. Kalau semua dosen seperti itu. Ya kan? Kalau satu Iya. kelas ini kita punya 172 kelas. Jatinangor doang. Masing-masing 7 mata kuliah sampai 9 mata kuliah. Totalnya berarti hampir 900 mata kuliah dan kelas ya. Mata kuliah kali kelas itu hampir 900. Kalau masing-masing ngajak 7 kali, 27.000 kali Iya, iya. mobilisasi. Nah, ini mesti harus kita perhatikan Diatur. statistiknya ini. Nah, mungkin diatur model Muhammadiyah itu, Pak. Nanti ada praktikum laboratorium itu. Ibu punya video. Videoin, ya nanti masuk ke ruang kelas. Nah, itu yang perlu kita siapkan. Jadi ruang laboratorium tidak mesti juga Kenapa nggak? Betul. satu laboratorium itu satu bisa berbagi kan? Iya, kelas. Bisa sharing. Misal SIPD di Jakarta, itu kan komputer. Komputernya dimatikan, dihidup lagi, itu aplikasinya kalau nggak dibuka ya nggak ada. Bisa buka aplikasi yang lain, bisa buka video yang lain, bisa buka macam-macam. Pakai yang lain. Betul. Ya, jadi satu laboratorium yang base-nya itu komputer, internet, bisa dipakai oleh semua pelatihan yang berbasis pada
komputer internet, mutar video di layar segala macam itu bisa. Nah ini kepala laboratorium di bawah siapa ya? Laboratorium. Di LPDSI. Ya. Bersama Prodi maksud saya. Kalau kemarin kan kita lebih banyak mendesain zaman Pak Ya. Hero itu laboratorium tuh seperti kayaknya ngitung gitu kemarin ya. Klasikal. Nah, klasikal di situ. Sebenarnya itu kan bisa dibawa dalam satu kelas. Kan base-nya kan komputer aja. Ngitung untuk apa yang dulu abang itu yang untuk indeks itu kan indeks demokrasi segala macam kan politik itu. kan nggak perlu ada masing-masing itu satu laboratorium, kan hanya pakai komputer. Sepanjang komputer itu nggak dipakai yang lain kan bisa masuk. Bisa masuk. Jadi laboratorium kita menurut saya bisa aja satu fakultas satu. Tapi makanya bergantian. Yang penting ruangnya dilengkapi. Saya dengar itu laptopnya udah rusak itu kan. Nah kemudian tadi ya saya Bu Rini colokannya ya udah nggak pakai lagi. Nah itu mungkin atensi kita Pak Baba itu. Ya jadi bisa sebetulnya Bu. Sekaligus Pak Haikal ya. Bisa nanti didesain. Saya begini ya, saya itu pernah berpikiran saya mau ngajar mata kuliah, tapi belum kesampaian. Praktek untuk Anjab ABK. Itu saya bisa mungkin 100% pertemuan, 14 kali pertemuan itu 100% bisa praktek tuh. Dan cukup di kelas. Bisa praktek. Kasih kasus. Nah, ini ada kantor, nama jabatannya Kasubag TU, misalnya gitu ya. Uraian tugasnya A, B, C, D. Terus hasil kerjanya apa-apa aja. Coba dia hitung gitu. Besok cuma kasus yang lain. Misal ABK. ABK itu kan ada 5 metode. 1 kali metode itu mungkin 2 kali. 10 kalinya praktek mereka semua. Atau sampai dengan 15 kali pertemuan malah. Praktek semua masing-masing 3 kali. Itu dilihat apakah materinya itu perlu praktek lapangan melihat betul atau bisa kita melakukan simulasi. Kelas. Maka kalau tentara ada nama geladi lapang, geladi posko. Geladi posko itu geladi juga, latihan juga. Jadi rehearsalnya itu bisa di ruangan, bisa betul melihat kenyataannya. Maka kalau di tentara geladi lapang. Geladi lapang itu sudah senyatanya di lapangan betul kejadiannya. Tapi kalau geladi posko itu simulasi yang bersifat langkah-langkah kerja dan seterusnya itu. Nah tapi kalau kayak ngitung-ngitung itu misalnya kayak tempat Pak Haikal tadi, misal ngitung, suruh dia kasih kasus ngitung misal feasibility study untuk sebuah UMKM misal koperasi. Sebetulnya bisa dikasih kasus di kelas, suruh dia ngitung. Betul. Ya itu ngitung betul sampai ketemu ini layak nggak perusahaan ini didirikan atau tidak itu kan. Itu belum tentu harus kayak perusahaan itu kan. Nah, tapi ketika ingin melihat sekali-kali ke perusahaan, mungkin bisa. Jadi maka saya bilang kalau seandainya cuma 1 mata kuliah sekali ke lapangan, totalnya cuma 197 kali. Itu mungkin bisa difasilitasi lembaga. Tapi kalau pertemuan sampai 5 kali ke lapangan, itu tadi hampir 9.000 pergerakan. Kalau 1 kali saya kira bisa difasilitasi. Terutama yang praktek-praktek. Itu kemudian, nah ini saya mumpung ingat, kemarin mungkin sudah disampaikan. Dekan itu sebetulnya yang prodi, amanat peraturan rektor tentang pedoman akademik yang baru, itu membentuk TPK kan? Iya, TPK. Tim. TPK itu harusnya permanen dong. Betul. Kan permanen. Sebelum mulai perkuliahan kan wajib menyusun RPS. Lalu menyusun bahan ajar bersama kan, bunyinya kan? Iya. Kapan kita mulai itu? Mulai. Bukan mau mulai kapan? Sekarang belum mulai kan? Tahun ini Pak. Sekarang kan belum nih, saya pastikan belum. Bisa nggak semester depan kita mulai? Iya, itu Pak. Nah saya belajar kemarin ke UNS. UNS itu begitu dia. Nggak akan ada dosen itu bisa masuk ke LMS sebelum dia membuat RPS. Makanya Kemenkeu tidak lagi mengeluarkan standar biaya untuk penyusunan RPS. Karena itu dianggap tugas melekat pada dosen RPS itu gitu loh. Makanya dia nggak kasih lagi. Saya kemarin ke UNS itu aplikasinya LMS, Learning Management System, itu tidak akan bisa ngajar dosen itu sebelum RPS-nya di-upload. Nah RPS-nya bisa berubah, bisa tidak, atau berubah sebagian. Itu diskusi dari
Tim, dosen, tim. tim TP